interface terpisah, jadi keypad dan LCD-nya terpisah. Ini handphone Nokia 3210 ya, dan 3230 sorry, ini 3230, dia user interface-nya terpisah. Jadi ini mainboard-nya RF plus baseband, ini kamera, LCD sama keypad. Nah di sini ada komponennya, dia ada 2 biji komponen yang berupa Timothy nyalain lampu deh. berupa fleksibel dan saklar atau switch. Ini switch namanya smart key ya. Ini orang bilang Naviki. Ada konektor. Nah semua komponen ini ada cara untuk ngelepasin maupun pasang. Kalau yang di sini, nah ini ada skill khusus nanti kita praktekin. Di handphone Cina pun sama. Dia ada konektor fleksibel, ada juga konektor baterai, SIM card, sama SD card. Nah nanti kita akan peragain bagaimana. Ini baru pertama praktek ya, nanti praktek itu akan berlanjut terus sampai kalian menguasai benar cara praktek. Boleh pakai plastik panas, balik plastik nanti malah bau plastik. Oke. Dan sebaiknya kalau berwira swasta ini harus ditancap, harus dibaut ini di meja, nggak boleh pindah-pindah. Kalau ini dia bisa bergeser. Nah kita ada kalau di dunia kerja ada sebutan anti statik. Untuk ground ya, kabel. Ya saya pakai ini. Harusnya pakai ini. Bisa dibuka kali, diangkat dulu. Ini biar dibakar nggak nyala. Ini perlengkapan standar untuk servis yang ada ini. Bisa sampai ke sana. Di handphone nggak pakai ini buat TV dan komputer. Nggak ada nih, sayang dibeli. Oke. Peserta ada yang mau beli balik? Udah yang pernah lihat ini? Ada yang pernah lihat kan? Pasti pernah lah ya. Kalau servis handphone, kita demo sedikit. Ini ada buat cetak kembali IC yang kita cabut. Handphone rusak-rusak dulu. Atau handphone rusak. Ini handphone siapa yang mau Saya punya itu, mau diperbaiki. Nexian. Makan baterai ya. Ini dibanting orang, susah aja dibanting. Wah hebat juga nih. Siapa yang buat nih? Dan udah paten ini. Supaya dari sini bisa direkam. Oh gitu.
Fotonya pakai terus nih. Hah? Fotonya itu terus. Elemennya kan nggak merah ya, ini maksimum. Nah, pasti nggak merah. Itu saya waktu itu kalau pakai tangan dulu. Ada pinsetnya. Ada pinset. Boleh berdiri, berdiri. Ada dua timah nih. Kalau yang timah Nokia namanya LED print, pasien minta bukan. Oh, yang di dalam ya. Ini disolderin timahnya keras. Bandingin ya, main handphone Cina. Kita bandingin handphone Cina ya. Yang maksimum. Kurang panas sih. Nggak nyala elemennya, nyalanya dikit. Ini mesti dong merah, nyalanya merah. Pasti merah dia. Matikan dulu supaya masuk sini. Tapi kalau sudah mau bawa hot air juga teman-teman. Lupa. Saya pikir kan lihat di foto ada hot air itu sama usah bawa. Mungkin ada tipe-tipe lain ya. Kalau Kualitasnya. beli begini pertama maksimumin terus lihat dari sini ada merah di dalam. Kalau enggak jangan. Ya kalau nggak berarti nggak maksimum. Harus ditahan. Yes aja. Nokia kelewatan. Belum yang Nokia ini nggak bisa keangkat. Ini racun. Ini timbal. Itu racun ya, timah hitam ya. Itu cairan. Ya ampun. Nggak boleh ditarik nih, biar dia lepas sendiri, jangan sak tarik rusak. Ini nggak ditarik nih, dia copot sendiri. Saya cuma ngikutin aja. Proses seperti itu ini ngambil konektor. Kalau ini sebetulnya paling gampang dibuka ya, komponen Cina. Contoh lah, misalnya mau lepas switch ini gampang, semuanya gampang. Oke, Nokia, waduh, boleh tambah lama tambah panas. Beda. Oh, Nokia lain. Sudah kebayang solder ke sana. Ini lihat, karena dia
tidak menggunakan, ini masih menggunakan timah hitam tanpa. Ini copot-copot, ini jangan coba-coba copot pakai ini, harus yang cepat, ada skill untuk meledak nih. Ini kondensator ya, ini juga yang salah lagi ini kapasitor juga. Iya. Ya. Dengan lamanya. Tangan nggak boleh begini nih. Terus diam. Itu ada isinya di dalam. Cuma keburu meledak kayak sini kelamaan. Ini kakinya di bawah. Kurang lebih seperti itu. Kamu dokter begini, ini bisa terbang semua. Kamu masuk ke situ aja. Terbang. Ini yang gede, gimana yang kecil? Sana kosong. Sana pen. Ke sana kosong kan. Sebelah sana juga kelihatan Pak. Enggak, ini tertutup tangan. Sebelah sana enggak? Ya, Tidak kok jauhan. yang kecil, ambil yang paling kecil. Kayak gitu. Terus stop. Kecil banget. Kalau kita rusak ke siapapun kan? Jadi gini, saya bilang tadi, ukur ini semuanya jaminannya. Nanti ada skematik. Misalnya, ini ya perlu dijual, bukan itu. Contoh seperti ini. Kalau kita ukur di sini, jadi seperti ini, contoh. Kalau kita balik, dia jalan sedikit, dia balik. Kalau ini bolak-balik begini, kamu ukur bolak-balik ini, mostly mati PCB ini bermasalah. Semua ini banyak-banyak, makanya ada tutup yang warna kuning-kuning ini. Kuning ini buat kita ukur nih, kuning. Yang kosong, ya. Kalau di handphone Cina nggak ada. Handphone Cina paling diukur cuma dibuat maskernya aja. Kayak backlight, ROM, PXD, RX, RXD data, RX data. Ini buat data, sudah kemudian. Saya cari sendiri. Jadi yang Nokia udah pengukuran. Misalnya contoh begini, kalau di servis yang masuk kan ada tahunnya lebih dari satu ini. Misalnya di bagian sini bagian radio nih.
Ini radio ini Bluetooth. Kita ukur di sininya. Dia udah ambil. Misalnya di bagian sini ada tangan. Nah misalnya ya contoh seperti ini, di sebelah sini kita ukur ada tahanan seperti ini. Begitu lihat di skematik nilai dari sini nggak boleh tinggi misalnya, ini cuma boleh kalau ini tahanannya kurang lebih kali 100 dua 1 kilo. Kalian kan jarumnya ada di sebelah sini, dari situ. Nah penelusurannya kita jangan di sini aja, tapi komponen yang berhubungan ini aja berhubungan dengan supply di sini. Nilai segini ada juga berhubungan di sini. Tapi suara nggak ada. Pokoknya di handphone jangan sampai kamu ukur sebenarnya kayak begini semua. Itu mau lagi kayak begini. Ini waktunya masuk ke buang. Nah itu bilang yang betul lagi konsep harus mengenai dulu yang berhubungan dengan bebas, karena dia jebol dengan visual. Kalau kita kasih drone bagian ini yang tadi gue bilang VRX, VTX, PBB, Flash, VLNA, VAGC, kamera ini dia muncul ini tadi yang kita bahas tentang ini yang namanya UPP atau CPU, ini Flash, ini ROM-nya. Ini baru sebagian PCB lain lagi bentuknya dan kok kita compare dengan konsumen. Nanti yang konsumen ada lagi yang lain khusus. Saya membawa kamu nanti dia mau membantu dia nanti ada CPU. Ini kenapa nih? Harus kita semakin Baterainya ngedrop dulu kan? ini ya nggak ganti deh. Baterainya harus diganti terus. Sampai 4 kali diganti baterai. Bukan, ini dia, itu siapa punya? Ini Mister. Belum dibuka. Salah alamat tuh. Itu dari Alien, dari planet lain punya kali. Oh. Alien. Iya. Lagi nyabut apa itu, Bung Nelson? Ini yang lindungin CPU. IC CPU di handphone Cina. CPU ya? Ya, bukan ini belum CPU-nya, di dalamnya ada CPU. Oh, dalamnya ada CPU, tapi dia unit apa? Dilindungi sama namanya seal. Oh, seal-nya ya? Iya. Supaya nggak kena dengan RF. Dia pakai cover ya? Ini karena hardware-nya kurang, ini lama nih, harusnya buka ini nggak lama. Ada pendinginnya nggak? Hah? Nggak ada. Kalau kan kemarin dia bilang kalau ini kalau ini Nah ini, bukan. Ini bukan pendingin. Cover.
bukan maksudnya di tempat lain. banyak pengguna di handphone. Power. Dia bambunya itu yang bunyi-bunyi itu. Ada telepon dari bosnya Pak. Ya. Ini termasuk lama nih, nggak boleh lama-lama begini. Kebuka, lihat ya. Kebuka. Nah, CPU-nya dalam. CPU-nya ada 12, ada IC buat ini bisa audio, bisa DSP. Ini ada yang turun. Oke, ada yang mau lanjutin dari tim yang lain? Baik. Bagian block out, komentarnya. Bagian apa? Bagian apa? Banyak. Roti. Mas dari mana Mas? Dari Eskimo. Venera. Venera. Sebenarnya materinya sama seperti yang memang biasa mungkin kalau rusak apa gitu jarang kalau dari mesin software ataupun dari PC ya kemudian pasti kebanyakan langsung manage kalau misalkan Yang masuk petir. kita kalau tuh dari yang paling mudah aja contoh apa audio tersebut contoh speakernya mesin malah banget kayak mesin bisa kalau enggak ada Nggak dengar. nanti dia tuh nggak itu mainnya tuh bisa Ini juga salah masih di tengah. kalau dari teman-teman kita yang saya rasakan mereka nggak bisa ada suara kurang halus walaupun sering mati cuma saya yakin kebanyakan dari harga tahun dari software dan tahun itu kalau dari itu bisa dari software ini kan yang produk kamera dia tipe B ke bawah 9 ini udah pakai teknologi juga cuman udah saya ajak ini bagian dari komponen tipe yang ini contoh mudah tipe ini sering masuk di servis gara-gara kerusakan magnet. Nah kalau kalian pikir ini kira-kira dari apa nih? Yang sering mati ya ini kan ini sering masuk komponen kerusakan mati. Kalau kalian pikir kira-kira ini kerusakan mati gara-gara apa? Enggak, oke ya. Terus ada lagi ada mau lihat sebenarnya dia mati impactnya berpola otaknya lagi audionya normal bagian impactnya di sini dia kayak dari solder mekanikal kalau satu yang harus pakai blower kita nyebutnya elektrikal kita nggak pakai blower bisa cabut pasang itu kita nyebutnya mekanikal sebenarnya kita kan bukan dari elektrikal nggak pakai mekanikal kenapa kita tinggal ganti di sini ada main ini buat itu juga ada jadi satu buat anaknya kita tinggal ganti itu doang cuma mati ini karena masalahnya bukan dari segi hardware yang ngikut mesin tapi dari mekanikal aja
Jadi tombol kontaknya. Ya, kontak itu ngikutnya di kita. Yang kadang-kadang 90 sama 120 ya, tapi saya 20. Karena sih sebenarnya kayak kalau panas sendiri kan pakai tendernya kita cabut kan tipologi dia ada dua nih. Ada yang tipologinya itu pasang copot kayak pakai kontak seperti ini, ada yang tipenya solder kayak gini. Kebanyakan kita pakai solder. Tapi kalau untuk yang udah kelas itu kebanyakan kayak gini semacam. Jadi kalau perusak kita mungkinnya nggak perlu harus solder kayak gini. Nah sekarang pakai tekniknya dia pakai dua tuh. Kalau saya enakan mending pakai solder, tapi berhubung soldernya kurang bagus saya nggak berani juga. Orang anak saya mah ngasih contohnya. Soalnya apa ya? Kalau solder yang bagus itu mempengaruhi kinerja kita satu. Bisa bikin mesin rusaknya harusnya ini oke, hanya gara-gara segi mesin kan nanti harusnya oke, tapi gara-gara soldernya sekarang itu semuanya jadi rusak, gara-gara jauhnya itu yang itunya kurang bagus, soldernya kurang bagus. Ini kan jalur luka di sini. Ini kan jalur ada 40 kaki kalau nggak salah ya. Ini kalau lipat satu jadi kayak jadi aja bisa si soldernya belum mesinnya harus membuat panas terus dibantu pakai nah itu membantu gimana caranya biar timah cepat mencapai titik itu. Oh ini belum ini namanya flak. Ini sangat Mungkin musik agak keras sedikit ya mas, supaya kedengaran apa itu, namanya apa? ini namanya flak. Dia ngebantu gimana biar titik lebur suatu timah lebih cepat. Anak-anak kalau di sana pasti pakai ini semua. Soalnya ini kalau apa ya, timah kalau biasa aja misalnya dari timah sambil bagus kadang dia cepat lebur, cuman kalau bertelur gitu kan timah tadi pada sisa ada dua tipe kan, yang timbal ada yang enggak. Yang timah yang seharusnya dipakai itu benar-benar yang dibutuhkan itu yang left wing kalau lebih-lebihnya kita masih timbal. Saya kebanyakan kalau di kantor pakai ada pakai yang ngurangin lah meskipun nggak bisa yang pasti tadi tergerut ketika kita mengejar keluar asap tapi ngomong kan gitu makanya kita buat ini pakai masker. Flak tulisannya gimana? Flak tulisannya F L LU X flux. Untuk membantu pencairan ya. Dia intinya sebagai Timah. untuk mempercepat titik lebur Mempercepat. timah biar mudah didapat kayak gini kan timah itu kalau titik lebur mencapatnya juga mudah. Terus mungkin ada lagi Ustaz Timothy, sambung ulang kata-katanya jadi bisa terekam. dan flak untuk membantu meleburkan timah. Oke, agak keras. Ya. Apa sih? ini flak membantu mempercepat titik lebur timah. Meleburkan timah ya. Biasanya untuk membersihkan solder apa? Ya, ini biasanya dipakai buat itu solder. Kalau udah sering dipakai biasanya kan waktu kita sering pakai di ujungnya pasti kotor. Nah ini biasanya bisa dipakai buat pembersih. Kan kayak bisa di kantor ada cuma bentuknya berbeda tapi fungsinya sama. Jadi intinya ketika tinggal di sini ketika kita nanti posisi solder ini seharusnya dia ada tatakannya nih, posisi bukan seperti ini. Sebenarnya kayak ini ada pegangan sendiri. Cuma di situ nanti ada kayak mungkin sering lihat buat bersihin piring ada kayak seng-seng gitu kan. Bisa pakai itu, bisa juga pakai busa yang dikasih cairan. Jadi nanti biar plastik aja yang nempel solder ini biar jatuh ke Namanya apa ini ya? kita nyebutnya sih busa pak di kantor. Busa biasa. Yang ini kayak kue itu. Apa namanya tadi?
lupa. Yang itu lupa namanya. Yang ini pokoknya kalau caranya gampang aja, tinggal waktu dia posisi panas kita resleting ini aja pasti keluar. Oh, membersihkan ujung apa? Ya. Solderan Namanya BGA. pasta solder, Master. Hah? Solder pasta. Oh, solder paste. Ya. Jadi colokin ya. Iya lah, mungkin. Yang bersihnya tinggal dinginin doang, dia pasti keluar asap kayak gitu. Bahannya apa sebetulnya? Kalau bahan sih kurang tahu. Nah, kalau posisi panas dia pasti Keluar asap ya? berasap ya, pasti berasap. Itu berarti dia membersihkan ujung Ya. solder ya? Iya. Nantinya yang biasanya kan kalau kita sering pakai, dia pasti kan itu kayak tangan kita tuh. Iya. Pakai ini, Bagus. terus digesek-gesekin ke busa yang udah setengah air nanti bening lagi, putih lagi. Nah, Jadi itu setelah kita celup di pasta ini kita bisa gosok-gosok di satu apa mat atau tikar atau apa gitu ya? sejenis itu Ya, Oke. untuk membersihin ini, ujung pasta. Oke. Terus saya tadi sengaja pakai sarung tangan ini, sarung tangan ini bukan sarung tangan biasa ya. Ibaratnya mungkin ada sekilas maksudnya kenapa pakai sarung tangan itu. Sarung tangan ini sebenarnya sarung tangan kita nyebutnya sarung tangan ISD, dia anti statik. Kayak karpet ini. Ya. Karpet ini juga bukan karpet biasa karena pakai sarung bilang karpet itu tahan bakar. Ini kalau nggak lihat panteng aja ini solder ini ya ke kanan lebih panas ya. Udah tau lah panasnya. Kalau tidak salah ada lagi satu kabel itu yang untuk menarik semua serbuk-serbuk dari timah yang berpencar, ada itu. Semacam Oh, kawat. Ada nggak di situ? Saya kira ada. ini Itu dia. ini fungsinya buat Membersihkan ya. ya timah yang berantakan yang menempel di Jadi, PCB. Soldernya nggak panas ya, jadi itu mana yang panas. Apa tadi? PCB. Buat ngebersihin ini Hah? yang berantakan di ini timah. ya berantakan di PCB. PCB namanya kan? Apa kepanjangan PCB? Ya PCB apa kepanjangannya? Power wire cord. Power wire cord. Panel. Power wire board. Panel wire cord. Power wire board. Apa itu? Panel. Nanti dibilang PCB nggak ada yang tahu lagi. Pokoknya nanti intinya kalau soldernya udah ada saya tunjukin cara nyabut LCD. Tapi berbeda dengan yang kasih panasan tadi. Panasan tadi kan pakai blower. Kalau saya lebih enak pakai solder, tapi soldernya harus benar-benar panas. Itu lebih gampang kalau menurut saya dan itu lebih efektif. Nyari bahan tahan itu gimana? Ini setahu saya ya, dulu saya pernah di sana. Saya 2 tahun juga. Ini saya setiap berapa dekade itu pasti dikasih tambahan. Ini dari pabrik. Kalau nggak salah ini biasanya dari Singapura. Ini tahu itu di Indonesia udah ada. Ya. Ini udah standarisasi dari kalau misalnya pasti dikasih ini. Marketing pun juga katanya ya ini gitu. Sama sebenarnya ada 2 kanan kiri cuman yang kanan kiri ini aja udah tuh mau jebol. Sebenarnya dulu ada lapisannya, ada ini lapisannya. Dia anti statiknya waktu masih baru rasanya kaku keras. Ya. Ini di sini semua tuh gimana caranya biar anti statik. Soalnya IC itu mulai kan mengandung listrik statis. IC itu bisa mudah rusak gara-gara terkena listrik statis. Meskipun dengan kita nggak sengaja megang. Makanya orang sebagian spare part yang ngambil IC mereka harus pakai sarung tangan seperti ini juga meskipun dia bukan teknisi. Biasanya kalau bagian pengambilan spare part atau pengambilan spare part kan cewek. Meskipun dia bukan teknisi, tapi dia kalau di tempat kami ya di Soner itu dia tetap harus pakai sarung tangan seperti yang saya punya, sarung tangan teknisi ini anti statik buat menjaga gimana caranya biar IC yang baru itu tadi tidak rusak gara-gara kena listrik statik dari Mungkin satu ya, tangan satu. iya nanti ada 2 kanan kiri. Jadi terserah sih biasanya ada yang cuma pakai kanan doang, kan ada yang hijau juga ada yang kanan doang yang pakai atau pakai kiri. Biasanya yang kanan tuh dengan power atau jadi yang kiri tetap bisa itu. Tapi kebanyakan rata-rata sih mungkin ada yang listrik juga ya karena apa?
pertama kalau masih baru rasanya kaku banget, nggak enak, jadi nggak enak. Kedua mungkin yang terbiasa pakai santan, enak pakai tangan terbuka gitu. Satu lagi kalau itu biasanya kita ada namanya kayak tali, dia nempel di badan, di tangan maksud saya, otomatis dia nempel. Terus di bawah itu bisa ada burung, itu sebagai paling posisi dan statis itu tubuh kita selain dari tangan. Tangan emang menyentuh mesin, cuman tubuh belum menyentuh mesin kan. Tubuh dia netralisir pakai tadi ya digeronin ke bawah, dia pakai ada kayak gelang gitu, namanya gel. Di gelangnya itu kan ada kayak sek gitu ya, dia ada kayak pakai itu. Kalau pas saya dulu di sana itu disiplin gitu, ada standarnya. Bahkan bajunya buat saya itu ada sendiri, namanya jaket PSB. Kita pakai jaket sama tangan, pakai fixer namanya, pakai sepatu itu juga ada yang PSB. Bahkan lantai itu dikasih kaca yang kayak gitu, meja kerja, lantai itu dikasih dengan alat yang fungsinya itu buat ngecek kita udah bener steril itu sih, yang bener pakai jaket, pakai sepatu, di situ ada grounding, di situ ada kayak mesin itu. Di sini kan tadi aku bilang ada kayak gelang, ujungnya ada ujung ground atau satu gerak tes. Kalau udah itu hijau itu ada, kalau kita udah steril dari kita sini warna merah itu tandanya dari mungkin salah satu kemampuan kita kurang sampai dengan standar. Jadi itu sih dikatakan Kalau ada yang mau bertanya. Jadi ada mungkin ada pertanyaan vice versa untuk informasi agak kuat. komponen yang bisa Agak kuat bertanyanya. listrik statis dia bisa merusak IC terutama. Iya, IC terutama IC yang kayak seperti ini. Kalau ini kan mobil GBA, kalau di sana sudah enak, di sana udah ada yang namanya troubleshooting. Jadi kita tahu, kita buka badan, yang orang kan dikasih komputer satu-satu, jadi enak. Ada badan, tipe, ada merek. Kita buka nih, brand, kita buka file sama kasih contoh Newton sama Edison juga, Waze 980. Di situ nanti ada mekanikal, ada elektrikal. Mekanikal itu cara caranya buat ngebuka mesin, gimana caranya pokoknya ngelanjain handphone itu kita nyebutnya mekanikal. Ada yang namanya elektrikal itu buat ngebenahin mesin yang rusak dari segi hardware-nya. Contoh saya bilang kayak mungkin speaker mati, karena nih speaker diganti tetap nggak bisa. Oh kita langsung coba isi audio, ya misalnya namanya apa. Mekanikal itu itu udah jelas banget gimana cara membukanya dari awal, bautnya pun jelas, baut mana saja harus dibuka, terus ya, pakai alat apa aja buat membukanya itu jelas. Kita nyebutnya sesuatu yang kita nggak pakai solder buat ngerjainnya, itu kita nyebutnya mekanikal. Sesuatu yang kita jadinya harus pakai solder itu namanya elektrikal. Intinya yang elektrikal itu harus berbau solder sama mekanikal itu yang kita sedang ya, pokoknya kita mekanikal itu suatu mekanik yang kita lakuin buat membedakan handphone tanpa harus menggunakan solder ataupun blower, itu kita nyebutnya mekanikal. Kalau pakai terus kita sedikit nih, contoh saya harus ini kan ini vibrate hanya sebagai gitar kan, kita nyopot ini pakai solder dan meskipun sepele ini cuma dua kali sentuh lepas kan, itu ini tetap disebut kayak elektrikal, soalnya harus pakai itu gitu. Ada lagi? Question? Mechanical berarti soket ya? Ya, kayak gini soket kayak saya bilang tadi. Ini nggak boleh yang mechanical. Kalau beberapa handphone yang bukan Cina ya biasanya LCD itu rata-rata soket, jadi gampang ya soket. Kita nggak perlu ngomongnya, nggak perlu borong, resiko rusak pun lebih kecil. Jadi ngeblank nih, kita udah yakin LCD-nya rusak, kita tinggal mechanical, kita bongkar, kita panjangin mesinnya, kita copot LCD-nya, kuncinya pun soketnya tuh kayak ini tadi, kayak gini.
kita masukin ke sini gitu doang. Kalau rumahnya pun dia tinggal di biasanya pakai magnet kita cabut kita pasang yang baru. Resiko kesalahan di Meron kan sedikit lah kalau pakai solder gimana. Nah iya benar. Ini kita nyebutnya juga mekanik kalau rekam suaranya. Tuh. Kebanyakan ini masih kan. Cuma kebetulan posisi CCTV sama ininya sama. Ini bukan Kebanyakan tuh handphone tuh banyak kena random air gitu. ya. Untuk mati total gitu. Oh gini, Itu pertamanya apa yang di handphone ketika kena air, langkah yang pertama dilakukan adalah langsung copot baterai, jangan sesekali ditancapin lagi. Betul, ada ini. Ya, umpama kita bawa handphone hujan-hujan, kita nggak tahu dalam saku nih, hujan nyampe rumah, kita tahu handphone basah kena air. Langkah pertama pokoknya langsung apa namanya copot baterai. Yang bikin handphone rusak ketika komponen dari PCB ini kena air, sedang teralirin listrik, itu yang bikin handphone konslet pasti nantinya rusak. Langkah awal seperti itu aja sih, langsung copot baterai dulu, diamin dulu, terus dibongkar. Mesinnya itu dulu aku pernah baca-baca di forum, di buku, katanya disuruh masukin ke beras, soalnya beras itu katanya bisa menyerap air yang nempel di mesin ini. Terus kedua bisa kita rendam pakai air thinner. Air thinner itu membantu buat ngebersihin bekas air. Ataupun kalau udah terlanjur lama nih kita nggak tahu, biasanya kan kalau kena air sedikit kita nggak kelihatan, cuma lama-lama kok tahu-tahu pipetnya nggak jalan, kenapa nih? Ternyata di sini udah memasukkan air gara-garanya WD kan, kita nyebutnya water damage. Kita bisa bongkar, kita sikat, kita pakai sikat gigi juga bisa yang masih baru. apa yang disikat? Ini bagian di mesinnya nih seumpama sini, mesinnya sini. Di sini kalau kena air itu kelihatan banget seperti apa bekasnya kalau kena air. Ya ada contoh ya. Kalau yang kena air itu kelihatan banget seperti apa bekasnya. Kita bersihinnya tinggal thinner, dioles-olesin di sini, kita langsung sikat sampai kelihatan bersih. Tapi jangan terlalu kencang, takutnya kalau terlalu kencang komponen kalau kena air pasti dia itu kayak berkarat. Nah seperti ini kurang lebih. Kalau kena air itu pasti seperti ini, kayak apa ya, busuk gitu. Kosong ya. Ini contoh kalau kena air seperti ini. Benar banget ini. Kalau kena air ini. Umpama seperti ini ya. Kita biasanya mati ini. Umpama kita kasih sikat, dikasih thinner, kita langsung gosok-gosok aja. Pasti nanti warnanya berubah dan dia akan lebih bersih. Kan kadang orang itu dipanasin pakai apa gitu kan jadi. Oh mungkin gini. Ya, dia pakai blower, habis disikat, posisi mesinnya masih basah, terus diangetin pakai blower bisa juga. Atau buat intinya gimana caranya biar orang pasti mikirnya biar cepet kering gitu kan, diangetin pakainya juga bisa. Terus apalagi pokoknya kalau menangani handphone mulai dari hal yang sederhana. Kayak saya bilang tadi soal speaker, ya kita coba speakernya dulu aja, jangan langsung kita main phone. Oh ini hardware dari mainboardnya nih, PCB-nya nih rusak nih kayak gitu. Kita speaker dulu ya awalnya. Pokoknya kita mulai dari hal yang paling sederhana. Soalnya speaker yang rusak, kita coba speakernya dulu, jangan langsung kita vonis IC dari audionya kayak gitu. Jadi kita speakernya dulu. Iya, kalau kita bingung tesnya, kita compare aja nih sama nih handphone ada speakernya. Speakernya kan colokannya di sini. Dua, ini min sama plus. Kita taruh di solder, nanti kita nyalain. Oh, nggak bunyi. Speakernya rusak, kita copot. Kita cari speaker yang baru yang sama, kita pasang, kita bunyiin. Bunyi apa enggak? Kalau bunyi, berarti kan gampang. Sebenarnya yang rusak tuh speakernya saja gitu, bukan dari IC audionya. Karena IC audionya kan kita nanti harus blower ini nih, masuk audionya. IC audionya kecil. Ini. IC audio. Ini buat kamera. Ini buat baca memori, micro SD, konektor baterai, SIM 1, SIM 2, volume, konektor charger, handsfree,
antena sinyal, baterai backup. Di sini ada trackball sebenarnya, kayak bukan, itu kita nyebutnya key navigasi atau joystick kayak gini, trackball. Oh iya. Ya, bulat. Ada satu kan yang baru tuh trackpad. Fungsinya sama, cuman bentuknya saja yang berbeda. Gitu. Terus apa lagi ya? Tapi biasanya paling rentan apa itu apa ya? Biasanya paling rentan paling Tergantung tipe. Pokoknya tipe-tipean ya. Kalau tipe ini ya B303 yang sering masuk servis di yang aku pegang, Gara-gara- misalkan mati sama konektor chargernya rusak. Mati yang pertama seperti yang aku kasih tahu tadi, langkahnya awal kita coba dari power on off-nya. Biasanya power on off kan ngikut sama keypad, jadi kita ganti full satu set nih, kita coba tetap nggak mau nyala, ya gitu, coba kita upgrade baru seperti itu. Pokoknya jangan kita langsung main ponis ini hardware-nya, ini ya, itu jangan. Kita mulai dari hal yang sederhana gitu. Terus kedua, biasanya ini dia konektor charger suka lepas. Biasanya orang kan ini, kalau menurut saya ya, konektornya memang terlalu kecil gitu kalau menurut saya. Jadi orang mungkin yang nggak sabaran, itu baru habis nih dia main colok. Posisinya kebalik lagi, dia main colok, main tekan, nggak masuk, tekan aja. Namanya balang elektronik kan ada masa kuatnya. Orang sama gue ini kan pasti kekuatan orang yang dia main colok aja dipaksa, akhirnya sini patah. Kalau sudah patah, lipet. Soalnya tangan. Awas. Ini ya, ada contoh yang lipet tadi. Apa itu? Lipet tuh dimana keadaan jalurnya terputus. Nah, ini contoh. Ini tuh dikatakan lipet. Ini jalurnya udah putus. Ini kan seharusnya posisinya seperti ini. Ini ada timah, ada 4 bagian. Mas, ada Di sini kamera, seharusnya ada timah. kamera, dia ada punya gitu. Di sini seharusnya ada timah. Seperti sama ini, fungsinya dia buat nahan trackballnya tadi. Tapi berhubung ini yang dinamakan lift pad seperti ini, lift pad terangkat jalur. Ini masih untung. Namanya apa? Lift pad, kita nyebutnya lift pad. Ya, terangkat jalur. Seperti kayak Solusi kalau perangkat? ya mau nggak mau harus jumper, kita harus nyari jalur ya. Dan itu saya tuh kan agak ribet sih kalau nyari jalur. Kita harus, kalau ibarat orang harus apa ya, telaten, apa sih, teliti ya. Ini pun juga bisa lipet. Ini kalau kita soldernya, saya bilang tadi, kalau soldernya nggak panas, Ya. takutnya Dari putus ketinggalan. ya jalurnya ini ngikut ke LCD-nya yang dicopot. Itu mesinnya yang rusak. Nggak apa-apa kalau yang lipet LCD-nya. Toh ini rusak, kita mau ganti baru. Contoh, ini sebenarnya lipet loh. Iya. Ya, ini nempel di sini kan. Ini kan jalur. Tinggal jalurnya. Ini jalur sebenarnya. Ada berapa pin ini jalur? Jalur yang LCD-nya. Ini jalur yang mesinnya. Untung yang lipet cuman yang di LCD-nya. Toh ini rusak, kita ganti baru nggak apa-apa. Tapi kalau yang lipet di mesin, ini yang rusaknya, yang seharusnya kita tanganin handphone ini dengan status panelnya oke, gara-gara alat yang kurang menunjang, bisa aja ini jadinya lipet, ribet. Diganti LCD baru pun tetap ngeblank soalnya jalurnya kosong. Jadi fail handphonenya jadi. Kalau ini dibersihin aja nanti.